Nah, ini biar dijelaskan ke kawan-kawan sekalian ini. Untuk menjadi seorang notaris atau seorang PPAT itu apa yang harus di, dilakukan atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi menurut pengalaman Mbak Eka ini? Mau nggak silakan. Ujian selesai lulus terus penempatan Lulus? atau Belum, pengajuan? Pak. Belum, ada lagi. Wow. Namanya mengikuti peningkatan kualitas Ternyata notaris. panjang ya untuk jadi di Panjang, profesi Pak. apa namanya PPAT, terlebih di profesi notaris itu. Tapi terima kasih sekali Mbak Eka karena hari ini memberikan, saya terus terang saya menyampaikan ya, saya orang hukum. Saya sudah ngajar hampir 16 tahun lebih lah ngajar di Fakultas Hukum. Tapi saya buta sama sekali dengan yang namanya notaris ini. Bayangan saya memang kayak advokat gitu loh. Apa namanya? Ya memang ada magangnya, ada proses pengangkatannya, tapi setelah itu 3, 2, selesai gitu. 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini kita akan membahas satu profesi bidang hukum yang tentunya mahasiswa Fakultas Hukum sangat mengidamkan profesi ini. Profesi apa itu? Notaris dan PPAT. Notaris atau PPAT. Nah, walaupun saya orang hukum, tapi saya masih gelap ini dengan notaris atau PPAT tentang fungsinya, perbedaannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita ditemani oleh seorang eh, yang berprofesi di bidang itu, biar lebih jelasnya dan biar saya nggak ngawur dalam menjelaskannya. Tapi sebelum itu kawan-kawan sekalian, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, sebagaimana telah saya sampaikan tadi, hari ini saya ditemani oleh seorang PPAT ya. Nanti ada notaris, ada PPAT. Nah, yang saya hadirkan di sini pada diskusi kalian adalah seorang PPAT yaitu Mbak Ega Diva. Kita sapa Mbak Ega Diva. Assalamualaikum Mbak Ega, sehat? Malam, Pak. Sehat. Oke. Beliau ini adalah PPAT untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Dulu S1-nya dari Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, kemudian MKN-nya dari Universitas Airlangga, kawan-kawan sekalian. Oke, Mbak Eka, eh, ini banyak sekali mahasiswa yang seringkali bertanya kepada saya, walaupun saya sudah beberapa kali menjawab juga, dan pernah saya buat podcast juga ini ke mahasiswa bahwa eh, untuk menjadi notaris itu saya harus milih konsentrasi apa ya? Nah, seringkali ada pertanyaan seperti itu. Nah, Iya. seringkali saya jawab, nggak ada hubungannya ini antara notaris dengan konsentrasi. Karena buktinya Mbak Eka ini dulu konsentrasinya pidana, teman-teman sekalian. Tapi Oh. karena ketekunannya akhirnya bisa menjadi seorang PPAT dan mungkin akan menjadi seorang notaris pada waktunya nanti. Nah, seringkali mahasiswa itu satu eh, sudah beranggapan duluan, saya pengen jadi notaris, maka saya harus ngambil konsentrasi hukum bisnis atau hukum perdata. Nah, seringkali seperti itu. Kemudian seringkali beranggapan kalau sudah lulus S1, kemudian ikut magister kenotariatan, otomatis notaris. Nah, bayangannya masih seperti itu. Itu pun bayangan yang seringkali kita kita alami. Tapi sebetulnya bagaimana sesungguhnya di lapangan itu. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Eka. Gimana Mbak, notaris dan PPAT itu sebetulnya sama atau berbeda sebetulnya dalam rangkaian tugas dan fungsinya? Monggo silakan. Ini Pak, untuk notaris dan PPAT itu mungkin sama-sama seorang pejabat umum yang membuat akte. Nah, di sini di dalam sini PPAT mempunyai kekhususan. Kalau PPAT membuat akta otentik mengenai hak atas tanah atau hak atas satuan rumah susun. Nah, Ya. sedangkan dengan notaris itu membuat akte otentik atau dan kewenangan-kewenangan lainnya gitu. Jadi mempunyai kewenangan-kewenangan lain. Jadi aktenya tuh nggak terpaku hak atas tanah. Hak atas tanah dikhususkan untuk PPAT gitu, Pak. Nah, itu yang sering kali kita sudah keliru duluan. Tadi saya sudah bilang sama Mbak Eka ini. Jadi kalau jual beli tanah itu kita tanda tangannya itu ke notaris atau PPAT, PPAT sebetulnya ya, bukan notaris ya. Betul. Kan itu satu kesatuan, Pak, satu jabatan.
jabatan pejabat umum gitu. Dia juga merangkap notaris dan PPAT, Pak. Jadi kan menghadapnya ke satu orang. Beliaunya juga notaris dan PPAT gitu. Jadi ya anggapannya kita menghadap ke notaris. Padahal yang ditandatangani adalah akte jual beli. Nah, akte jual beli itu berkaitan dengan hak atas tanah. Berarti kewenangannya dari PPAT seharusnya. Nah, itu yang selama ini kadang kita keliru ya, karena bayangan kita ya wis otomatis di notaris itu ya notaris itu, padahal sebetulnya kan jabatannya yang melekat adalah pada PPAT-nya. Nah, kemudian Mbak Eke ini kan PPAT ya, masih PPAT ya? Pak, masih PPAT saya. PPAT. Nah, ini biar dijelaskan ke kawan-kawan sekalian ini, untuk menjadi seorang notaris atau seorang PPAT itu apa yang harus dilakukan atau syarat-syarat apa yang harus dipenuhi menurut pengalaman Mbak Eka ini? Mau nggak, silakan. Nih, untuk syarat, saya bilang PPAT dulu ya Pak ya, karena profesi PPAT kan sudah saya selesaikan. Nah, kalau syaratnya itu mungkin antara PPAT sama notaris hampir-hampir sama. Pertama, harus WNI. Betul. Terus harus sudah lulus S1 hukum, lulus S2 kenotariatan, terus berkelakuan baik, tidak pernah dihukum atau dijatuhi pidana, terus harus sehat jasmani dan rohani, itu sama semua antara PPAT dan notaris itu sama. Nah, sedangkan yang PPAT ada batas minimum untuk dilakukan pengangkatan PPAT sebagai PPAT itu minimal 22 tahun. Usianya 22 tahun. Jadi mahasiswa yang sudah 22 tahun dan sudah lulus kualifikasinya, ya syarat-syaratnya itu bisa mengajukan pengangkatan PPAT untuk PPAT. Nah, untuk notaris sendiri itu minimal 27 tahun, Pak. Oh, selisih 5 tahun ya dari PPAT-nya. Terus syarat-syarat selanjutnya telah melakukan magang. Nah, ini magang yang di PPAT itu syaratnya 6 bulan di kantor PPAT dan 6 bulan di kantor BPN, kantor Badan Pertanahan Nasional. Lalu harus lulus ujian PPAT, lulus peningkatan kualitas PPAT, Pak. Oke. Di situ barulah bisa diangkat menjadi PPAT, mengajukan pengangkatan PPAT. Oke. Terus kalau untuk penentuan lokasinya, Mbak Eka, misalnya saya ini ya domisili Surabaya, kemudian sudah menyelesaikan semuanya ini, semua persyaratan tadi sudah saya penuhi. Nah, untuk menentukan lokasinya, apakah saya boleh bebas milih, misalnya karena saya rumahnya Surabaya, harus tak bangun kantor PPAT di Surabaya, ataukah bebas, ataukah ada wilayah-wilayahnya sendiri, Mbak? Ada wilayah-wilayah kerjanya, Pak. Untuk wilayah kerja itu pada saat saya ya Pak ya, ini pengalaman saya melakukan pemilihan wilayah ini, nanti saya mau memilih penempatan di mana ini. Saya melakukan input registrasinya itu pada saat sebelum ujian PPAT. Jadi waktu registrasi awal itu saya sudah memilih, oke, saya pilih Sidoarjo. Nah, nanti setelah ujian, nah itu ada kualifikasi, mungkin ada grade-grade-nya ya Pak ya. Itu oh ya, ini sudah lulus untuk wilayah Sidoarjo bisa gitu. Dan mungkin satu kuota juga mempengaruhi wilayah tersebut dibuka atau enggak. Sekarang untuk yang terakhir ini, untuk wilayah Jawa itu sudah ditutup, Pak. Infonya seperti itu. Saya dengar-dengar seperti itu. Ditutup? Iya, sudah tidak ada. Untuk wilayah Jawa ya Pak ya. Kayak kemarin kan yang favorit dulu Gresik mungkin kebanyakan kuota
akhirnya ditutup. Waktu pada saat saya masih full, terserah mau pilih di mana saja bisa Pak. Waktu ujian saya. Nah, sedangkan setelah saya Gresik ditutup, Mojokerto dibuka. Gitu. Nah, yang favorit Mojokerto Pak, karena mungkin ya kalau pilih Jawa Timur favorit Mojokerto. Ternyata itu dia ada range-nya Pak. Cuman kuotanya ada 10 atau berapa gitu. Nah, itu tinggi-tinggian kayak ujian nilai ya. SNPTN. Nah, itu jadi tergeser. Mungkin si A, si B nilainya mungkin 100. Satunya range-nya 90. Nah, itu ya, mungkin lulus, tapi tidak untuk di Mojokerto. Silakan pilih yang lain. Itu kebanyakan teman saya menggeser, akhirnya nggak di Mojokerto, lempar ke daerah lain. Akhirnya ke daerah Tulungagung, Bojonegoro, banyak Pak. Dan seterusnya. Nah, gitu ya. Karena ada kuota itu. Ada kuota. Kebayang ya. Betul. Lalu ada lagi, ternyata pilihannya di Madura gitu. Ternyata juga ditutup. Ada kuota-kuotanya sendiri Pak. Mungkin sekarang di wilayah luar yang available. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, mahasiswa yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, jika punya bayangan sebagai seorang notaris, ini digambarkan yang PPAT terlebih dahulu sebelum kita ngomong notarisnya. Jadi tadi disampaikan ada umurnya minimal 22. Nah, logikanya kalau kita lulus S1 kan paling umur 22, 23 mungkin ya S1. Saudara ngambil MKN terlebih dahulu paling enggak 2 tahun. Berarti 24. Oke, terpenuhi syarat usia untuk untuk mengajukan sebagai PPAT. Ikut tes, ya alhamdulillah lolos misalnya. Nah, itu masih ada satu lagi yang harus saudara pastikan, lokasi yang di mana nanti saudara akan membuat atau membangun kantor PPAT tersebut. Nah, ini jenjang yang harus saudara lalui. Jadi sudah terbayang ya hari ini bahwa PPAT seperti itu polanya. Nah, kalau notaris, Mbak Eka, syarat yang harus terpenuhi selain syarat PPAT tadi itu untuk menjadi notaris, apa yang harus terpenuhi berikutnya? Syaratnya harus magang, Pak. Nah, ini kan prosedurnya ya, Pak, dari lulus sarjana hukum, lulus magister hukum, nanti, dari lulus magister hukum ini, kita nggak serta-merta langsung jadi notaris. Jadi kita harus namanya mengikuti ujian ALB. ALB itu apa? Anggota luar biasa. Jadi kita tuh harus mengikuti anggota perkumpulan. Asosiasi gitu ya, semacam. Asosiasi. Namanya kalau notaris ini Ikatan Notaris Indonesia. Kita harus mendaftar ujian terlebih dahulu. Terus habis itu sudah ujian, lulus, dinyatakan lulus dari situ, kita membayar, daftar sebagai ALB, masuk anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia, lalu magang atau kerja di kantor notaris lain. Penerima, sekarang ada Pak peraturan baru, penerima magang yang telah ditentukan oleh asosiasi tadi. Ini gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya, kantor notaris tempat kita magang ini nggak boleh asal tunjuk gitu ya. Betul, kan ada kualifikasi tertentu Pak, yang sudah si A, notaris si A, si B, mungkin ada listnya, itu berdasarkan tahun dia bekerja, pengangkatan itu berapa tahun, pembuatan aktenya sudah berapa banyak. Nah, itu mungkin sebagai acuan dasar dari anggota organisasi menentukan notaris penerima magang. Mungkin kalau udah pensiun kan nggak bisa dijadikan tempat magang, Pak. Nah, ada masa pensiunnya untuk notaris itu? Ada, Pak. Oh, ada ya? Iya. Sampai usia? 65 tahun bisa diperpanjang lagi 2 tahun. Seperti dosen ya, 65, berbesar perpanjang sampai 70 tahun. Nah, untuk PPAT tadi kan ada kualifikasi penentuan lokasi ya atau wilayahnya. Nah, kalau notaris juga ada sama.
untuk Sama, menentukan sama juga? kalau ya sama Pak, apalagi sekarang notaris lebih diperketat Hmm. gitu. Jadi kalau notaris itu ada kategori A, B, C. Sekarang peraturan 2021 itu ada kategori A, B, C gitu. Nah, untuk ini saya bacakan ya Pak ya. Oke. Di dalam kategori daerah A, sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 19 tahun 2021 itu daerah-daerahnya ya Pak ya, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kota Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar itu termasuk kategori A. A. Nah, sedangkan kategori B, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Batam, Palembang, Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kerawang, Yogyakarta, Sleman, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Badung. Nah, ini termasuk kategori B. Nah, sisanya, nah itu kan masuk dalam kategori C. Oh, itu masuk kategori C ya. Tuban, Bangkalan itu masuk kategori C. Nah, syarat untuk apa kita bisa mendirikan kantor notaris di kategori A atau B atau C ini berdasarkan skor kayak PPAT tadi kayaknya ya, atau gimana? Oh enggak, Pak. Enggak. Untuk pertama kali. Nah, ini kan by prosedur ya Pak ya. By prosedur itu kan kita harus magang. Tadi kan terputus dari magang. Magang kita harus 2 tahun. 2 tahun berturut-turut di tempat di kantor notaris menerima magang. Nah, setelah itu kita tuh harus mengumpulkan 18 poin, Pak. Mengikuti seminar. Nah, 18 poin. Nah, seminar itu ada pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Nah, ini tiga-tiganya harus memenuhi kualifikasi dan setiap pusat, wilayah, sama daerah itu mempunyai poin berbeda. Jadi kita kumpulkan Pak sampai 18 poin. Nah, selagi itu nggak cuma mengumpulkan poin Pak, kita harus mengikuti namanya magang bersama. Apalagi nih? Magang bersama. Kok banyak syaratnya ya ternyata. Panjang Pak, makanya saya juga lagi berproses. Iya. Itu. Semoga segera magang tercapai. Bersama, Pak. Namanya magang bersama. Magang bersama itu seperti kuliah MKM gitulah Pak ya. Mengulas gitu. Tapi dalam skalanya itu mungkin kayak seminar. Nah, magang bersama ini ujian juga termasuk namanya magang bersama Pak. Magang bersama itu 4 kali Pak diadakannya. Oke, 4 kali ini semester 1, semester 2, semester 3, semester 4. 2 tahun lah ya. Terus setelah itu? Setelah itu kalau namanya UKEN, ujian kode etik notaris. Nah, kalau ujian kode etik setelah memenuhi syarat semua itu Pak, sudah ALB sudah magang 2 tahun selesai, sudah boleh ikut UKEN. Udah mengumpulkan 18 poin, baru bisa ikut UKEN. Sudah magang 4 semester magang bersama, baru bisa ikut UKEN. Nah saya masih dalam tahapan UKEN itu Pak. Semoga segera terpenuhi Mbak Eka. Kalau setelah ujian selesai lulus, terus penempatan atau pengajuan? Belum Pak. Belum, ada lagi. Wow. Namanya mengikuti peningkatan kualitas notaris Pak. PPKJN. Nah, mungkin untuk mengikuti PPKJN itu ya mungkin cuma ikut daftar, nggak semudah itu ternyata. Harus kan dari kementeriannya sendiri kan membatasi kuota-kuotaan Pak. Nah, itu nggak bisa terselenggarakan. Oke, gelombang ini yang lulus UKEN selesai,
Nah, kita juga harus cepat-cepatan untuk mengisi mendaftar PPKJN. Nah, kemarin mau ikut PPKJN belum bisa, Pak. Nggak dapat Hmm, kuota. nggak ada kuotanya ya. Ya. Oke. Setelah itu baru selesai sudah. Setelah itu baru bisa Oke. mengajukan. Nah, tapi dalam tanda kutip Pak, mengajukan. Semuanya saya mau mengajukan Mojokerto gitu kan Pak. Ah, Nah, lihat dulu Pak, kuota dari Mojokerto itu ada sudah atau berapa? enggak? Nah, Ah. itu bisa cek di ahu.go.id kalau nggak salah. Hmm. Nah, itu bisa dilihat. Tapi kayak masuk waiting list gitu loh Pak. Iya. Nunggu yang Nah, pensiun dulu kayaknya ya. Ada yang pensiun atau Nah, kalau nanti ada bisa. yang pensiun, ada yang meninggal, ada yang pindah, itu Mm-mm. baru bisa Bisa terisi. terpenuhi. Ternyata Gitu. panjang ya untuk jadi di Panjang, profesi Pak. apa namanya PPAT, terlebih di profesi notaris itu. Tapi terima kasih sekali Mbak Eka karena hari ini memberikan, saya terus terang saya menyampaikan ya, saya orang hukum. Saya sudah ngajar hampir 16 tahun lebih lah ngajar di Fakultas Hukum. Tapi saya buta sama sekali dengan yang namanya notaris ini. Bayangan saya memang kayak advokat gitu loh. Apa namanya? Ya memang ada magangnya, ada proses pengangkatannya, tapi setelah itu selesai gitu. Karena saya dulu juga sebelum ngajar kan sempat di kantor advokat juga, tapi saya nggak betah lama-lama karena tadi faktor usia ya. Saya lulus umur 21 pada saat itu. Kemudian harus nunggu 4 tahun untuk dapat diangkat sebagai seorang advokat, ikut PKPA dan segala macamnya. Wah, saya nggak tahan ini kalau harus nunggu 4 tahun. Ya, akhirnya saya mencari pekerjaan lain yang akhirnya alhamdulillah saya tekuni sampai dengan hari ini sebagai seorang pengajar. Ya, jalan mungkin rezekinya di situ gitu ya. Nah, ini bagi teman-teman yang saat ini sedang bermimpi atau berharap saya pengen jadi seorang notaris atau PPAT. Nah, ini sudah dijelaskan sama Mbak Eka tadi dengan panjang lebar bahwa prosesnya cukup panjang teman-teman sekalian. Nah, kalau kawan-kawan memang yakin dengan profesi ini, kita yakini bisa sampai pada notaris nanti. Jangan sampai sudah berjalan Putus berjalan di tengah-tengah tengah kemudian jalan. putus asa kok Menyerah. kok lama ya kok nggak seperti bayangan saya ya akhirnya nyerah loh kan eman sekali karena ilmu hari ini sangat penting sekali disampaikan oleh Mbak Eke prosesnya cukup cukup dalam tanda kutip ya cukup Kompleks, melelahkan ini prosesnya kalau saudara complicated, siap Pak. kalau Banyak saudara ujiannya, Pak. kalau saudara siap oke lanjutkan tapi kalau ternyata niat kita masih belum bulat nah akhirnya kan ya itu khawatirnya sudah habis-habisan kita di awal ternyata di tengah-tengahnya wah kita menyerah padahal tinggal sedikit lagi ini Mbak Eka pengalamannya cukup panjang hari ini diceritakan sudah di tahapan apa tadi sudah proses ujian ya sehingga ada 2 tahap lagi yang harus terpenuhi dan semoga dalam waktu dekat bisa segera Lulus, Kak. tercapai Mbak Eka. Satu lagi ini pertanyaan yang penting. Iya, Misalnya ini Pak. saya domisili di Surabaya, kemudian mau ngurus sesuatu, boleh nggak saya apa sembarangan menentukan notaris saya yang dari Malang sana itu, boleh nggak seperti itu menangani klien atau customer atau klien dari beda wilayah itu boleh nggak, baik? Boleh-boleh aja, Pak. Boleh aja Tapi ya. ini saya tanya balik ke Pak Tolib. Nah, ini yang diurus ini tentang apa? Terkait apa? Misalnya saya punya bikin perjanjian gitu ya, perjanjian dengan sesama sesama orang Surabaya misalnya. Tapi Hmm, saya kenalnya dengan teman dari Malang misalnya. Akhirnya saya oke. minta notaris dari Malang itu untuk nguruskan perjanjian saya atau akta saya dan sebagainya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, Pak. Karena kan Boleh ya. ini, kalau notarisnya Malang itu sah-sah saja. Soalnya dia kan melingkup apa ruang lingkupnya itu satu provinsi, gitu. Hmm, Wilayahnya itu satu provinsi. Jadi nggak ada masalah. Cuman mungkin di akhir akte akte itu penanda tangannya ada di mana di gitu. Surabaya Atau, misalnya. ya, nanti di akhir aktanya disebutkan bahwa penanda tanganan ini dilakukan di Surabaya. Di akhir di akhir aktanya ditutup seperti itu, Pak. Hmm. Itu bisa-bisa aja gitu. Kalau jual beli tanah misalnya, nah itu harus PPAT setempat ya atau sama kayak ini boleh lintas juga. Kalau jual beli ini kan jual beli ini kan ada notaris, ada PPAT. Kalau yang
PPAT Pak ya harus mengikuti domisili tanahnya, tempat ya. tempatnya tanahnya itu di mana. Gitu. Oke. Kalau ada di Sidoarjo ya bisa ke Sidoarjo. PPAT-nya Sidoarjo gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini yang seringkali masih membingungkan ini posisinya, karena boleh nggak ya kita menyewa atau meng-hire notaris di luar wilayah kita, di luar Surabaya gitu, karena di Surabaya kan udah banyak ini notaris, kenapa harus nyari jauh-jauh dari Malang atau dari Bojonegoro atau Lamongan gitu kan. Tapi tadi nggak apa-apa ya, sepanjang itu bukan tentang objek tanah. Kalau PPAT tadi kan yang di wilayah objek itu berada PPAT-nya. Seperti itu ya. Jual beli itu kan ada ya Pak ya, orang mungkin Pak Tolib mau beli tanah rumah di Jombang. Nah, itu kan mungkin masih DP atau masih DP, masih mencicil sama perorangan gitu ya Pak. Nah, itu boleh menggunakan notaris di Surabaya, itu boleh. Itu kan itu dalam arti karena kan masih mencicil, jadi itu sebagai ikatan dengan Pak Tolib aja. Ikatan jual belinya ya. Ya, namanya perjanjian jual beli, bukan akta jual beli, itu berbeda. Kalau akta jual belinya harus dari PPAT di Jombang sana, gitu. Betul. Menggunakan PPAT Jombang. Di Jombang. Tempat objek itu berada gitu ya. Betul, Pak. Oke, sangat luar biasa sekali informasinya. Mencerahkan kita semua teman-teman sekalian bahwa ternyata profesi idaman bagi, ini saya survei ya ke mahasiswa, rata-rata kalau pekerjaan apa yang diinginkan setelah lulus fakultas hukum, rata-rata banyak yang mengatakan ini yang satu ya, kerja di bank, yang kedua notaris, nah ketiga PNS. Nah ini yang PNS ini sembarang, pokoknya PNS Pak Buning Pemda, dia apa pokoknya PNS ini. Nah dua diantaranya ini, satu notaris ini benar karena itu bidang hukum. Nah yang kerja di bank ini yang saya agak susah menjawabnya. Kalau staf legalnya di bank oke ya, tapi kalau front office di bank dan sebagainya, ini saya agak susah menjawabnya karena ini bukan pekerjaan bidang hukum gitu ya, itu pekerjaan di ilmu yang lainnya gitu loh. Tapi notaris menjadi salah satu profesi yang sangat didambakan oleh setiap mahasiswa fakultas hukum. Nah hari ini kita cerita tentang proses untuk menjadi seorang notaris itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman siap dengan itu semua, bisa kita persiapkan, bisa kawan-kawan siapkan mulai dari hari ini. Nah, pesan buat teman-teman mahasiswa ini baik ya, untuk menjadi misalnya terkait dengan profesi notaris ini, ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa ini? Misalnya kalau mau menjadi cita-cita atau berprofesi sebagai notaris atau PPAT, kalau emang niatnya seperti itu ya fokus, ya jangan sampai kepalang tanggung dari tengah-tengah. Oke, saya menyerah karena prosesnya terlalu panjang. Dan mungkin banyak ujian, mungkin ujian finansial juga, ujian pikiran juga, kan nggak sekali dua kali untuk belajar. Untuk menjadi itu kan harus belajar lagi, mau ujian ALB belajar lagi, mau magang bersama belajar lagi, mau UKEN belajar lagi, jadi harus belajar. Dan nggak cuma belajarnya notaris, PPAT juga ada ujiannya, juga belajar lagi. Jadi rangkaiannya ini sungguh panjang, melelahkan juga. Jadi kalau emang niatnya dari awal ya sudah dipersiapkan aja. Harus fokus ya dan niat dari awal. Gitu, Pak. Notaris bukan pekerjaan sampingan ya, artinya pokoknya jenenge sementing nyambut gawe, bukan seperti itu ya, karena prosesnya itu kan cukup panjang sekali. Ini yang perlu kita luruskan buat teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Jadi notaris Pak, nggak boleh merangkap jabatan. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Kalau notaris ya sudah fokus notaris, nggak boleh jadi PNS, nggak boleh jadi pejabat DPR, seperti itu. Advokat juga nggak boleh. Gitu. Jadi ya harus fokus ke situ ya pekerjaan. Notaris PPAT masih boleh. PPAT masih boleh ya. Pejabat lelang juga bisa Pak. Pejabat lelang kelas 2 itu juga bisa. Oke, jadi tahapannya PPAT dulu baru notaris gitu ya posisinya. Untuk sekarang seperti itu sih Pak.
Oke. Karena usia 22 tahun, ada minimal 22 tahun. Karena kan nggak cuma S2 MKN gitu. Di Kementerian ATR itu juga meluluskan mempunyai sekolah Yang pertanahan, Pak. bisa sebagai PPAT ya. Betul. Oke. Ada Bertambah lagi program saingannya ini berarti selain mahasiswa kelas PPAT. hukum ya. Iya, sayangnya banyak. Jadi program pendidikan dari Kementerian ATR BPN, Pak. Ada lagi ya. Oke. Iya. Kalau notaris harus MKN ya, kenotariatan ya, magister Iya, kenotariatan. betul, Pak. Baik, terima kasih banyak Mbak Ega atas waktunya. Semoga segera bisa mencapai jabatan notarisnya dalam waktu segera. Semoga setiap tahapannya dipermudah dan dilancarkan oleh Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan tayangan singkat podcast kali ini tentang profesi notaris. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di Edu. Saya dan Mbak Ega pamit. Sampai jumpa.